Dan saudara, ya saya percaya bahwa bagian kita hanya terus berserah kepada Tuhan, saudara. Tapi setidaknya kita akan melihat satu hal, bahkan prediksi-prediksi tentang akan datangnya krisis ekonomi belum lagi itu selesai, sudah terdengar kabar bencana, ya tsunami yang akan datang menimpa. Ya, ini akan terjadi di akhir zaman. Dan saya percaya tidak ada cara lain, tidak ada hal lain yang harus kita lakukan hari-hari ini selain apa? Inilah waktunya untuk mencari Tuhan. Ya, kita sedang ada di masa-masa pemurnian dan kita tidak bisa melakukan lagi hal yang lain dengan kekuatan kita selain mencari Tuhan. Fokus pada Tuhan dan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, dari Ibrani pasal yang ke-12, saudara, ya. Ibrani pasal yang ke-12, di sana judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ya, ini adalah waktu untuk kita bertekun di dalam iman, ya. Melihat semua yang terjadi, mendengar semua yang terjadi, ini waktunya untuk kita boleh bertekun di dalam iman. Mari kita baca bersama dulu, ya, bagaimana kita bertekun di dalam iman. Ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat yang pertama berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ketika kita mengenal Yesus, kita masuk dalam sebuah gelanggang perlombaan, saudara, ya. Saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, kita semua dituntut untuk berlomba dalam iman. Ya, untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan iman. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, di akhir kematiannya dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Ya, dan hari ini aku siap berjumpa dan menerima mahkotaku di dalam Kristus. Biarlah setiap kita juga mau berkata, Tuhan, aku mau menang dalam perlombaan imanku. Hari-hari ini adalah hari-hari pengujian iman. Ya, kenapa? Karena kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan dan perlombaan. Makanya harus diuji. Siapa yang menang bertahan sampai pada akhirnya. Nah, saudara, firman ini berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Saya selalu mengulang-ulang di dalam hidup ini, kita punya banyak saksi. Saksi yang pertama Tuhan, yang maha melihat, maha tahu hidup kita, ya, maha mendengar. Yang kedua, saksi kita itu siapa? Ya, malaikat yang disuruh Tuhan mengawasi kita. Ya, ada malaikat Tuhan. Yang ketiga, saksi kita yang kelihatan siapa? Manusia sesama kita. Firman Tuhan berkata, kita dibentuk untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan yang harus memberitakan kemuliaan Tuhan. Karena di sekeliling kita banyak orang yang melihat hidup kita. Ya, siapa saksi kita yang terlihat? Yang kedua, manusia yang melihat hidup kita. Yesaya berkata, ya, engkau adalah saksiku, kata firman Tuhan, ya, dan umatku yang kubentuk untuk memuliakan namaku. Saudara dan saya adalah saksi Kristus, ya, dan di sekeliling kita banyak saksi yang melihat hidup kita. Kita berkata kita mengikuti Yesus, sudahkah hidup kita berubah? Ada banyak orang yang melihat kehidupan kita. Ya, yang terakhir, saksi kita siapa? Setan. Setan bisa melihat hidup kita. Walaupun kita nggak bisa lihat setan, tetapi setan melihat hidup saudara. Bagaimana rumah tanggamu, bagaimana kehidupan dalam pelayananmu, setan melihat semuanya, saudara, ya. Kita akan membaca sama-sama. Di sini dikatakan ayat yang pertama, saya ulangi.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, kita ini ada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara, orang kalau dalam gelanggang pertandingan itu banyak penonton loh. Ya, jadi gerak-geriknya terlihat, kalau dia curang terlihat ya. Kita pun ini seperti itu. Bayangkan saudara, saudara sekarang dan saya sedang ada di dalam sebuah gelanggang yang penontonnya itu banyak. Ya, orang di sekeliling kita banyak, ada malaikat, ada mata Tuhan, bahkan ada setan yang melihat hidup kita setiap hari. Kenapa saya selalu berkata, hiduplah dalam damai sejahtera dalam rumah tanggamu dimanapun engkau berada, harus sama. Kenapa? Karena setan melihat kita nggak bisa munafik. Iya, makanya ada orang bilang tuh kalau di gereja lain, di rumah lain, bahaya loh saudara ya, kita sedang menipu diri kita dan menipu Tuhan. Yang berikut dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Saudara, orang yang mau bertanding atau berlomba itu, ya nggak mungkin saudara, orang lomba lari dia bawa karung beras ya. Ya, mau lomba lari nih, bawa beban karung satu, beras satu karung, ya dia lari sambil pikul, ya beban satu karung. Orang itu kalau mau ikut perlombaan, dia harus memastikan tidak ada beban apa-apa. Ya, bahkan ketika mendekati hari pertandingan, kalau kita lihat baik itu olahragawan apa, ketika menjelang hari H mereka sudah tidak boleh lagi latihan, sudah harus merilekskan pikiran, tidak boleh ada beban. Makanya di karantina. Kenapa ada karantina saudara? Supaya mereka itu terbebas dari pikiran, stres. Para atlet itu seperti itu. Ya, nah saudara, kenapa? Karena sangat tidak boleh ketika dia berlomba atau bertanding dia membawa beban. Itu sangat menentukan, pasti dia akan kalah. Ya, firman ini berkata, ya, tanggalkan semua beban. Ternyata ada unsur yang dapat merintangi kita di dalam perlombaan iman kita. Ya, yang pertama, unsur pertama adalah apa? Beban, pergumulan, persoalan. Ayat ini berkata, marilah kita menanggalkan beban, ya, dan dosa yang begitu merintangi. Ya, saudara, tanggalkan beban. Di dalam bahasa Inggrisnya, let us lay aside. Artinya apa? Kesampingkan dulu. Ya, mari kita kesampingkan dulu. Ya, mari kita taruh di samping kita dulu, dikesampingkan dulu beban ini. Saya tahu begitu banyak orang yang datang kepada saya berkata, ibu saya punya persoalan rumah tangga, ibu saya punya persoalan suami saya berselingkuh, ibu istri saya berselingkuh, ibu anak saya narkoba, ibu anak saya pindah agama, ibu anak saya pemberontak, ibu ya suami saya di PHK. Saudara, saya tahu kita semua yang hidup di dunia ini punya beban masing-masing. Ya, saya juga pernah melewati semua itu. Tapi kita harus mengesampingkan semua itu ketika kita mau masuk dalam perlombaan iman. Artinya apa? Ya, memang kita punya pergumulan, tetapi sadarilah fakta yang pertama. Kita ini tidak bisa mengontrol semua keadaan di hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Kita semua berharap punya suami baik-baik. Siapa yang mau punya suami tukang selingkuh? Enggak ada. Tapi ketika suamimu memilih untuk berselingkuh, bahkan kita pun tidak bisa kan melarang dia. Bahkan hari-hari ini saya mengkonseling betapa banyak ibu-ibu yang hancur, bahkan berpikiran mau bunuh diri karena disakiti begitu hebat oleh suaminya. Ya, dengan terang-terangan. Ya,
upload foto selingkuhannya, bahkan foto mesra mereka di media sosial. Sekarang sudah tidak ada yang malu-malu. Iblis makin terang-terangan sekarang. Iya. Banyak, kita tidak berharap, ya, semua orang pasti pengen suaminya setia. Ya, ada bapak-bapak beberapa yang juga datang kepada saya, Bu, istri saya selingkuh, Bu, apa yang harus saya lakukan? Bukan cuma suami, istri berselingkuh juga banyak hari-hari ini. Ya, yang terakhir ada sebuah kasus yang saya layani, saudara. Karena istrinya berselingkuh, suaminya marah. Ya, lalu saya bilang, Pak, ya, jadi kan sekarang istri Bapak ini sudah bertobat. Ya, jadi Bapak berhentilah menyalahkan dia terus karena tidak akan pernah selesai masalah ini, Pak. Tolong Bapak kesampingkan dulu. Ya, taruh di sampingmu dulu. Ya, beban ini. Kenapa? Kita nggak bisa berlari dalam perlombaan iman kalau Bapak itu terus mengingat-ingat yang lalu. Ya, lalu saya bilang kepada suaminya begini, saudara. Jadi sekarang ini, Pak, yang bermasalah bukan lagi istri Bapak, tetapi Bapak. Dari situ dia marah kepada saya, saudara. Ya, dia menganggap, wah, ibu itu membela istri saya yang berselingkuh. Saya tidak membela istrimu. Tetapi sekarang kamu datang kepada saya, sudah terlanjur istrimu selingkuh dan sudah bertobat. Dan Bapak berkata, Bapak mau meneruskan pernikahan ini. Ya, tetapi kalau setiap hari mengungkit, mukul istri, tendang istri, ya, malah ini namanya bukan selesai persoalannya, malah Bapak sekarang membuat masalah baru yang lebih parah lagi. Makanya juga istri-istri bertobat, ya, kalau engkau hidup dalam kenajisan, jangan bermain-main dengan api. Ya, jangan salahin setan terus. Kadang-kadang daging kita ini loh, ya, daging ini tidak ada hubungannya sama setan. Daging ini daging. Alkitab berkata keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Kemarin saya menulis salah satu renungan di Facebook saya. Ya, ada satu cerita, saudara. Satu kali, ya, ada satu orang peternak, ya, sapi. Dia mengikat sapinya, saudara. Lalu datanglah setan. Lalu setan melepas sapi itu malam-malam. Sapi itu lari ke perkebunan di sebelahnya, merusak semua kebun buah sayur, dirusak sama sapi itu. Lalu saudara, si petani ini bangun melihat kebun sapinya, buah-buahannya dirusak sama sapinya. Dia bunuh sapi itu, dia tembak, saudara. Yang punya sapi marah, saudara. Yang punya sapi bangun pagi lihat sapinya mati, kebetulan istri petani keluar dari rumah, dia tembak istri petaninya mati, saudara. Lalu petaninya marah, dia tembak lagi istrinya yang punya sapi peternak ini, saudara. Ya, marah anaknya, saudara. Anaknya nembak lagi anaknya petani ini, saudara. Mereka tembak-tembakan sampai satu keluarga hampir habis. Lalu si petani ini satu kali merenung. Dia berkata begini, ini sebenarnya perkaranya apa sih sampai sudah terjadi bunuh-bunuhan satu keluarga. Masalahnya nih gara-gara setan nih, ya. Lalu dia bilang, setan semua nih gara-gara kamu. Setannya bilang begini, loh, salah saya apa? Saya cuma lepas sapinya kok. Ya kan, saya cuma melepas sapinya. Yang marah, yang bunuh-bunuhan siapa? Ya, kamu kan emosi lalu bunuh sapi, lalu si ini. Kan kalian sendiri, kamu mengikuti dagingmu, saya cuma melepas sapi. Dengar baik-baik, saudara. Makanya Yesus berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul semua keinginan jahat. Iri hati, kebencian timbul dari hati, pembunuhan. Dan Yesus berkata,
Jangan engkau membenci sesamamu manusia. Kenapa? Karena seorang yang membenci sesamanya manusia, dia sama dengan pembunuh. Setan tidak akan pernah bisa merampas kebahagiaanmu. Setan tidak akan bisa mengendalikan hidupmu kalau hatimu tidak memutuskan untuk engkau melakukannya. Dengar baik-baik. Kenapa Alkitab berkata orang yang menguasai dirinya itu seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Kuasai diri kita dengan firman Tuhan, saudara. Ya, tanggalkan beban itu. Sekarang suaminya marah-marah, saya tidak mau dengar lagi khotbahnya Bu Debbie. Kenapa saya disalahin? Saya bilang, Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Tapi kan istri Bapak udah bertobat. Kalau Bapak mau mengampuni, sudah lupakan. Jangan dengar lagi iblis. Jangan mau lagi dikendalikan. Kalau engkau berkata, setan datang ngomong, itu istrimu ya Pak, coba kamu tanya, dia pernah ketemu berapa kali, mereka melakukan apa? Bapak harus berkata, setan, dalam nama Yesus, aku mau berbahagia dengan istriku. Ya, tanggalkan bebanmu. Ya, itu loh yang dikatakan. Saya mengerti, saudara. Kita juga berharap anak kita semua baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ada yang telepon saya, Bu, saya nggak tahu, Bu, anak saya itu kuliah di luar kota. Tiba-tiba saya dapat kabar anak saya ketangkap, ternyata dia pakai narkoba. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Saya begitu tertekan. Kita tidak pernah bisa mengendalikan semua keadaan di hidup ini. Dan saya selalu berkata, tadi pagi saya baru terima WA dari seorang anak remaja. Ibu, saya begitu tertekan. Kenapa? Papa mama saya berantem karena mama saya berselingkuh, dia pergi dari rumah. Saya menyuruh mama saya pulang tapi dia nggak mau, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Anak remaja harus menanggung beban yang harusnya tidak dia tanggung. Orang tuanya berselingkuh. Ya, saya berkata kepada anak ini, yang pertama, nak, jangan stres. Lihat Tuhan, berharap pada Tuhan, ikuti Tuhan. Iya, Bu, saya dikuatkan setiap malam saya ikut mesbah doa. Loh, anak kecil loh, umur belasan tahun, remaja loh. Saya ikut mesbah doa, Bu, setiap malam, Bu. Ya namanya anak bagaimana nggak terganggu, nggak stres lihat orang tuanya pisah rumah, mamanya berselingkuh. Akhirnya saya menguatkan anak ini, saya berkata kepada dia, nak, berserah pada Tuhan. Yang kedua, ya ingat ya, keselamatan itu sifatnya pribadi-pribadi. Kamu gak bisa menyelamatkan mamahmu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi setidaknya kamu hari ini jaga imanmu, tetap dekat dengan Tuhan, doakan mamahmu. Tapi kita gak bisa memaksa orang, hanya Tuhan yang sanggup mengubah. Saudara, hari ini kenapa kita harus berpikir untuk mengesampingkan dulu segala pergumulan kita? Melihat keadaan yang sudah begini, masih banyak orang yang tega hidup dalam kenajisan, gak takut loh, kematian dari depan mata. Bertobat, saudara. Ya, jadi saya mau bilang hari ini, saudara, ya kita gak bisa mengendalikan keadaan. Ada orang-orang datang berkata, Bu, saya kaget suami saya kena PHK. Orang-orang yang cemas akan di PHK, ini waktunya engkau mencari Tuhan. Ya, fokus kepada pertandingan iman. Semua orang pernah melewati hal yang sama, bahkan yang lebih buruk. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertahan hidup dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Makanya selama masa-masa pandemi ini masa pemurnian. Orang Kristen digoncang. Yang selama ini tidak pakai iman dengan Tuhan, ya mungkin melayani tapi tidak menaruh imannya sungguh pada Tuhan, digoncang. Semua digoncang hari-hari ini. Ya, pada akhirnya Tuhan berkata supaya apa? Supaya timbul satu umat yang tidak tergoncang. Ayo saudara, firman ini berkata supaya engkau menang dalam pertandingan imanmu, jangan bawa beban. Engkau nggak bisa lari cepat kalau ada beban.
Ya, bagian kita apa? Bukan cuek. Kita juga nggak bisa menghilangkan, anggap nggak ada apa-apa, nggak bisa. Tapi Alkitab berkata tanggalkan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, let us lay aside. Letakkan di sampingmu, lay aside. Ya, taruh di sisimu. Jangan engkau pikul, jangan engkau stres. Karena mamahmu selingkuh, engkau yang stres, jangan. Banyak anak remaja yang akhirnya bunuh diri karena melihat pergumulan orang tua. Setan, saudara, akhirnya mengambil ya kesempatan. Jangan sampai seperti kisah petani itu. Setan bilang, saya cuma lepas sapinya. Selanjutnya kalian yang bunuh-bunuhan. Ya, sering kali Tuhan izinkan kejadian istrimu berselingkuh, suamimu berselingkuh. Ya, itu cuma godaan setan. Tapi ketika dia mau balik dan dia mau bertobat, terima. Ya, jangan engkau bunuh istrimu, engkau bunuh selingkuhannya, engkau bunuh anakmu. Karena apa ya, kita bunuh secara rohani, kita akhirnya kehilangan damai sejahtera. Bagaimana mungkin engkau bisa berlari di hari-hari terakhir ini? Engkau pikul beban 2 karung. Ya, saudara, mari berjalan bersama Tuhan. Ya, tanggalkan semua beban. Saya pernah melewati semua hal buruk di hidup saya. Ya, saya pernah diproses dalam hal keuangan, dalam hal harga diri direndahkan. Tetapi saya datang duduk di kaki Tuhan, menangis dan berkata, ini hidupku, bentuk aku Tuhan, hancurkan aku Tuhan. Aku mau tetap percaya bahwa Engkau menyertaiku. Itu yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini. Yang kedua, saudara, ya, ayat yang kedua berkata di sini, apa kata firman Tuhan, ya, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukan semua perlombaan iman itu dengan apa? Mata yang tertuju pada Yesus. Bagaimana cara kita menanggalkan semua beban itu? Fokus pada Tuhan. Bagaimana cara kita menanggalkan persoalan suami, istri, persoalan keuangan? Fokus pada firman Tuhan. Ya, fokus pada kehidupan Kristus. Lihat apa yang Yesus ajarkan. Ya, saudara punyailah prinsip. Kalau Tuhan Yesus saja bisa mengampuni dosaku, kenapa aku nggak bisa mengampuni suamiku? Kenapa aku nggak bisa mengampuni istriku? Kenapa aku nggak bisa mengampuni anakku? Ya, selanjutnya Tuhan yang bekerja. Jangan engkau berusaha merubah anakmu, jangan berusaha merubah suamimu, nggak bisa. Cuma Tuhan. Kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Itu kabar baiknya. Bagaimana engkau berespon? Fokus pada Yesus. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya saya menanggalkan beban ini? Saya cuma berkata, fokus pada Kristus dan firman-Nya. Lakukan firman. Waktu iblis mengingatkan engkau, lihat istrimu selingkuh, katakan, aku mau tetap fokus pada firman. Aku mengampuni istriku, aku mau berbahagia. Raih kebahagiaan itu hanya sejauh keputusanmu, saudara. Ya, jadi saudara, sering kali ya itu tadi iblis bilang, aku cuma lepas sapinya loh. Ya, kamu loh yang marah-marah terus. Sudah selesai. Ya, mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita fokus pada firman-Nya. Jangan terus fokus pada dirimu sendiri, fokus kepada masalahmu. Ya, orang yang berlomba dalam pertandingan itu, dia fokus kepada apa? Garis finish.
Sudahkah dalam hidup ini kita fokus pada garis finish? Apa garis finish kita nanti? Kematian. Ya. Kalau nanti malam Tuhan panggil kita, sudahkah hidup kita berkenan? Kalau besok Tuhan panggil kita, sudahkah hidup kita berkenan? Bukan soal corona, bukan soal virus. Mari kita kembali kepada iman kita. Mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan memang sudah mau panggil kita kapanpun, gak usah tunggu kena corona, kepleset di kamar mandi juga mati. Apakah engkau sudah mencapai garis imanmu? Kita hari ini jangan terlalu fokus pada hal-hal yang hanya menawan kita pada roh ketakutan. Tapi fokus pada kekekalan. Fokus pada hal-hal surgawi. Mati itu adalah sebuah keuntungan, kata firman Tuhan. Hari ini dunia sedang dilanda roh ketakutan. Semua orang takut mati. Saya tetap konsisten mau memberitakan firman kepada saudara. Jangan hanya takut mati yang di dunia ini. Yesus berkata, jangan kamu takuti virus corona yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan jiwamu sampai di dalam neraka. Hari ini orang semua hanya menjaga yang di luar, pakai disinfektan, pakai masker. Oke, kita harus menuruti semua itu, tetapi jangan lupa saudara, ya, cegah dirimu, antibodimu, rohanimu, jaga supaya engkau tidak hidup dalam kenajisan, percabulan, amarah, kebencian. Itu dosa, itu virus yang lebih mematikan sampai pada kekekalan. Ya, hari ini mari kita sadar. Buka matamu. Ya, fokus pada Tuhan. Seorang yang sedang ada dalam perlombaan itu dia fokus ke garis finish. Apa? Nanti kita akan dipanggil Tuhan mati. Sudahkah hidup kita berkenan? Maaf, saya menyampaikan firman saudara ya yang mungkin agak sedikit keras hari ini. Kenapa? Untuk kebaikan kita. Ya, jangan hanya fokus pada hal-hal semua. Sekarang orang takut mati, takut kena corona, takut ini. Iya. Tapi ingat Yesus berkata, jangan kamu takut hanya kepada virus yang bisa membunuh tubuhmu saja. Tapi takutlah pada Tuhan yang bisa membunuh jiwamu sampai di dalam neraka. Ayo saudara, ya, bangun antibodi rohanimu. Supaya engkau kebal terhadap dosa. Supaya engkau kebal terhadap virus sakit hati, kemarahan, kebencian, percabulan, kenajisan. Fokus pada Tuhan. Ya, ayat ini berkata, marilah kita melakukan pertandingan iman di hari-hari ini dengan mata yang hanya tertuju pada Yesus. Ya, banyak orang ketakutan bertanya, Bu, itu kabar tentang gempa, kabar. Saya bilang gak usah dengar itu. Oke, kita dengar, tapi fokus pada Tuhan, fokus pada firman-Nya, dan fokus pada rencana Tuhan. Jangan fokus pada yang lain. Fokus pada rencana Tuhan. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam apa? Iman. Ya, dia yang memimpin kita dalam iman. Kita nggak mungkin bisa hidup beriman kalau kita di luar firman. Kita nggak mungkin bisa beriman kalau kita tidak fokus pada Yesus. Ya. Dan yang apa? Yang akan membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Sekali lagi saya mau ngomong, orang di luar mau ngomong apa saudara? Saya cuma mau ngomong masuk surga itu nggak sembarangan. Ya, kita harus mencapai kesempurnaan. Siapa yang menyempurnakan? Tuhan. Ya, jangan turunkan standar kekristenan kita. Sekalipun hari-hari ini banyak yang bilang, oh nanti nggak akan ada penghukuman. Kok cari-cari sorga sih? Orang terlalu gila-gilaan dengan sorga. Saya mau bilang, apapun berita-berita di luar,
Ya, banyak pengajaran baru bermunculan yang menyuruh hidup kita santai-santai aja, nggak usah terlalu serius bertobat. Saya tetap mau komitmen kepada firman Tuhan. Maaf, masuk surga itu bukan hal yang murahan. Ya, engkau harus menjadi sempurna sama seperti Kristus. Siapa yang bisa menyempurnakan kita? Tuhan. Kelak ketika dia datang kali yang kedua, ya dia akan melihat iman kita yang sempurna atau tidak, saudara. Karena itu saudara, saya mau berkata hari ini, mari ya kita mau terus mengikut Tuhan yang dengan tekun dikatakan memikul salib ganti sukacita. Kenapa disuruh mata kita tertuju kepada Kristus? Lihat pengorbanannya. Apa yang kita alami hari-hari ini tidak seberapa. Ya, persoalan ringan yang engkau hadapi sekarang tidak seberapa dibandingkan dengan Kristus yang memikul salib, dagingnya dicambuk lalu dicabik, saudara. Ya, apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya, semua pengorbanan, penderitaan yang dia lakukan bagi saudara dan saya, itu harus menjadi perhatian dan mata kita hanya tertuju kepada hidup Kristus. Supaya apa? Kita diberikan kekuatan untuk menanggalkan. Beban itu masih ada, tetapi kesampingkan. Ya, lay aside, taruh di sampingmu. Ya, taruh di sampingmu. Amin, saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh berkata pada Tuhan hari ini, Tuhan, kami mau menang di pertandingan iman kami. Kami mau menang bersama Tuhan. Kami mau mencapai garis akhir kami, Tuhan. Kami tahu kami ada di hari-hari di pertandingan yang begitu sengit kami ada di dalamnya. Dan saudara, apapun berita ke depan, ya, kita mau tetap percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh fokus pada Tuhan, menanggalkan, ingat jangan masuk dalam gerangan pertandingan membawa beban. Engkau nggak bisa lari cepat kalau engkau pikul karung satu beras. Ya, engkau tidak bisa lari cepat kalau engkau pikul beras satu karung atau batu satu kresek. Ya, itu akan menghalangi ya konsistensimu untuk berlari. Karena itu mari saudara, hari-hari ini kita mau terus sepakat berkata, Tuhan, Engkau kekuatan di hidup kami. Kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ya sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kami tahu dan percaya Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami mau berkomitmen Tuhan. Kami tahu akan ada tantangan yang berat di depan kami, tapi kami juga percaya kami punya Tuhan yang besar yang memberikan kami kekuatan. Kami tidak ingin gagal dalam pertandingan di hidup kami. Kami mau mencapai garis akhir, Tuhan. Kami tahu kami sedang berpacu dengan waktu-waktu yang singkat di hari-hari ini. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan-Mu, Bapa. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini, saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu.
Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, Lord. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu,
tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam